Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Ibu. Selamat bertemu di kegiatan kita pada sore hari ini. Pada saat ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Fransiskus Liro. Sebelumnya di sini dari kelompok B beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, ada Ibu Melda Susanti dengan Pak Fransiskus Liro. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Bu Ika, tapi Bu Ika berhalangan hadir dan meminta izin tidak ikut bergabung karena kebetulan ada jadwal GMAT juga. Jadi kita mulai saja. Saya serahkan kepada Pak Fransiskus Liro sebagai pemateri kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Algret, di mana Bu Algret di sini selaku moderator dalam proses pelaksanaan in-house training pada hari ini. Saya sapa dulu, selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore Bapak. Ya, baik, salam sehat. Ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, ya. Tetap fokus ya, menjalanilah kita hari-hari kita, semoga selalu diberikan kesehatan, ya. Amin. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi, ya. Materi yaitu tentang ATP, alur tujuan pembelajarannya. Alur tujuan pembelajaran di sini saya akan share screen dulu. Mohon izin, Ibu-ibu, saya share screen ya. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu Ibu-ibu di layar ini? Terlihat Pak. Bisa Pak. Oke, baik. Inilah susahnya kalau jadi Bapak sendiri dalam ini ya. Oke. Paling gampang Pak. Ya, siap Bu. Siap ya. Karena nggak ada saingan Bu ya. Baik, alur tujuan pembelajaran. Nah, ini di sekolah penggerak, ya, program sekolah penggerak, ada istilah baru, salah satu diantaranya adalah alur tujuan pembelajaran. Sepertinya sebenarnya barang ini ataupun istilah ini sudah tidak baku lagi buat kita, karena di kurikulum 2013 sudah ada ini istilah, cuma alur-alur ini sudah ada, cuma istilahnya saja yang berbeda. Kita lihat satu persatu di sini apa saja yang menjadi alur daripada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah konsep. Konsep dari alur tujuan pembelajaran. Nah, konsep dari alur tujuan pembelajaran ini atau ATP ini terdiri dari 3 konsep, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Di mana kompetensi ini yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau peserta didik atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik secara abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, inti daripada kompetensi ini menurut bahasa kita sehari-hari lah, kalimat kita sehari-hari seperti itu, saya pikir ini merupakan bentuk kerja ataupun tujuan daripada pembelajaran. Nah, itu tercakup dalam tujuan pembelajaran seperti yang sudah pernah kita buat dalam dulu istilahnya perangkat atau biasa disebut dengan RPP. Nah, di situ ada kompetensi ya, ada beberapa kompetensi seperti indikator pencapaian kompetensi ya. Kalau di istilah kurikulum 2013 saya pikir seperti itu. Nah, jadi untuk kompetensi ini ada yang namanya taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom. Nah,
di taksonomi Bloom ini ada beberapa kata kerja operasional. Nah, ini tergantung juga pada tingkat kompetensi ataupun pengetahuan yang ingin kita capai seperti itu, Ibu. Ya. Nah, kemudian konten. Konten itu merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh peserta didik melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, jadi konten ini kalimat sederhananya itu adalah merupakan inti pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik pada pada akhir daripada satu proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah variasi. Variasi sendiri merupakan sebuah keterampilan berpikir ya. Apa saja yang perlu dikuasai peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa keterampilan variasi keterampilan, maksudnya salah satu di antaranya ada berpikir kritis ya. Berpikir tingkat tinggi ya, seperti mengevaluasi ya. Berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi ya. Yang mana tercakup ada di situ adalah evaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Variasi sendiri atau variasi keterampilan itu sendiri tidak terlepas daripada HOTS. Ya, ada HOTS dan 4C. Ya. 4C itu ada critical thinking, ya. Ada kolaboratif, kreatif, ya, dan komunikatif. Nah, itu. HOTS ada juga sebenarnya kemarin sepengetahuan saya merupakan terobosan terbaru juga pada proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di satuan pendidikan. High order thinking skill di mana peserta didik di sini dituntut untuk mampu berpikir dengan pemahaman tingkat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip, ya, prinsip daripada penyusunan ATP, ya, alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi di sini setiap pendidik nanti harus ya, bisa ataupun dapat menyusun alur daripada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini ada 7 prinsip yang akan disajikan ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Sederhana dan informatif itu sendiri merupakan perumusan daripada alur tujuan pembelajaran. Yang dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Jadi kalimat sederhananya menurut saya di sini sederhana dan informatif itu adalah mudah diterima dan dipahami, baik itu oleh yang membuat si penulis maupun yang membaca ataupun menggunakan daripada ATP itu sendiri. Nah, kemudian esensial dan kontekstual. Nah, di mana esensial dan kontekstual ini memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar dan penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Nah, esensial dan kontekstual ini juga harus dibuat, ya, harus dibuat relevan dan namanya kontekstual, ya, harus dibuat relevan dengan kehidupan ataupun aktivitas belajar siswa. Itu harus relevan. Artinya dalam kita membuat alur tujuan pembelajaran ini juga kita harus pertimbangkan kebutuhan daripada peserta didik. Bagaimana kita menyelaraskan baik itu budaya mereka, lingkungan mereka, terlebih lagi karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian berkesinambungan. Yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan itu merupakan antar fase dan antar tujuan pembelajaran yang saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pendidikan yang ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Nah, ini artinya tidak boleh terputus-putus supaya lebih runtut dan sistematis dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ini. Artinya harus berkesinambungan supaya sinkron lah antara langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai memperoleh CP itu atau capaian pembelajaran itu tidak terputus-putus, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Nah, di mana 3 aspek kompetensi tersebut merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Nah, ini harus diselaraskan, harus dioptimalkan ya, harus dioptimalkan di mana aspek pengetahuan ya harus juga ada keterkaitannya antara pengetahuan dan keterampilan, kemudian baru merujuk kepada sikap. Nah, itu nanti akan yang akan kita transferkan kepada peserta didik. Yang berikutnya adalah yang keenam, yang kelima maksud saya adalah merdeka belajar. Nah, di mana merdeka belajar ini prinsip utama dalam penyusunan ATP ya, yaitu memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Kemudian memfasilitasi dan inspirasi kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga di sini adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di mana merdeka belajar itu sendiri merupakan kalau kita dengar istilahnya merdeka belajar, sepertinya agak asing, cuman saya pikir ini sudah sering bahkan sudah pernah kita lakukan ataupun kita terapkan di sekolah kita ketika memberikan proses pembelajaran ataupun tatap muka dengan peserta didik kita. Nah, di mana merdeka belajar ini bukan berarti kita memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada peserta didik kita. Nah, tetapi juga kita memberikan kebebasan dalam arti tidak ada istilah mendiskriminasi, mendoktrin siswa atau peserta didik. Nah, tidak ada istilah seperti itu. Artinya kalau saya pribadi kalau melakukan proses pembelajaran dalam kelas itu saya paling suka terhadap peserta didik itu saling bertukar pendapat, berkomunikasi ya aktif seperti itu. Artinya tidak pernah membuat mereka merasa tertekan seperti itulah batinnya ya. Nah, jadi itu merdeka belajar. Yang selanjutnya yang keenam ini ada operasional dan aplikatif ya. Nah, apa itu? Perhatikan rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif dan untuk merancang modul ajar. Nah, di mana tujuan daripada ATP itu sendiri, rumusan dari ATP sudah kita buat, ini merupakan salah satu cara kita merancang modul ajar. Nah, modul ajar itu apa sih? Nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti saya bisa diundang lagi ini di dalam kegiatan IHT ini. Mudah-mudahan berlanjut biar kita bisa membahas. Artinya tidak terputus di sini ya. Semoga Bapak Kepala Sekolah juga mendukung di sini ya kegiatan ini. Nah, itu. Kemudian adaptif dan fleksibel. Artinya adalah sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik sekolah atau satuan pendidikan, dan mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, baik itu intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, dalam kita membuat alur tujuan pembelajaran juga harus memperhatikan karakteristik siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus sesuaikan, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sesuka hati lah kalimatnya dalam menentukan ataupun membuat alur tujuan pembelajaran itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prosedur. Nah, bagaimana sih prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu? Di sini ada 7 langkah. Ada 7 langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Kita perhatikan yang pertama itu adalah menganalisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa ataupun peserta didik. Nah, kita harus menganalisis dulu. Kita perhatikan dulu capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi. Barulah kita bisa menentukan bisa membuat alur daripada tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi juga kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik baik di awal maupun di akhir pada proses pembelajaran ya, di akhir fase pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga itu melakukan analisis setiap elemen dan atau sub elemen profil Pancasila. Nah, ini merupakan istilah agak baru di sini ya. Harus kita sinkronkan juga alur tujuan pembelajaran kita ini dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen itu ya.
Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkepentingan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, yang keempat kita perhatikan di sini, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu langkahnya juga sangat prinsip sifatnya ya dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ya seperti itu. Nah, sehingga dapat dipahami lah dengan variasi yang ada. Jadi proses pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa diraih oleh peserta didik atau diperoleh oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, kemudian baru kita menyusun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap harinya seperti itu. Kemudian yang keenam itu adalah prosedur yang keenam, menentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Nah, setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Jadi kita harus menentukan lingkup materi dan materi utama pada tujuan pembelajaran kita. Jadi kita harus memilah dan memilih dulu mana sih materi utama, ya, mana sih lingkup materi secara keseluruhan seperti itu yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Yang ketujuh itu berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran. Nah, menentukan jumlah jam pelajaran diperlukan. Nah, ini sangat prinsip juga menurut saya, Ibu-ibu ini. Jadi dalam kita melakukan prosedur dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ini juga harus memperhatikan rumusan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu seperti apa. Nah, di sini ada contohnya. Tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Itu kita harus perhatikan juga. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Nah, ya. Kesimpulan dari presentasi ini dari yang saya sampaikan ini nanti mungkin bisa tambah atau kita kurang lah nanti. Simpulannya adalah dalam menentukan capaian pembelajaran diperlukan alur tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan milik saya, kelebihan milik Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan waktu ini kepada moderator. Silakan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari Bapak Franciscus Liro mengenai alur tujuan pembelajaran. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Saya persilahkan kepada Ibu, jika ada pertanyaan untuk Bapak Francisco, baik itu pertanyaan, tanggapan, saran, kritik, kami akan terima dan tampung. Saya persilahkan jika ada. Baik, Ibu. Ya, silahkan Ibu Melda. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semuanya sudah jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran, Bu. Pembelajaran. Ya. Ya, mungkin hanya satu aja ini pertanyaan dari saya, kalau misalkan dikaitkan dengan capaian pembelajaran, itu bagaimana cara menentukan capaian pembelajaran atau CP berdasarkan ATP? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oh ya, langsung saya jawab, Bu Moderator, bagaimana? Ya, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Pertanyaan dari Ibu Melda ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan capaian pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Sepertinya sudah saya sampaikan tadi Ibu. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Jadi cara kita menentukan kita akan memperoleh atau mengerucutkan capaian pembelajaran seperti itu berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang sudah kita
buat, nah itu tentunya tidak terlepas daripada prinsip ataupun konsep daripada alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Karena dalam kita menentukan capaian pembelajaran, sebenarnya capaian pembelajaran ini merupakan seperti kompetensi lah, kompetensi yang ingin yang diharapkan oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Dari sebenarnya barang ini sudah udah pernah udah sering kita lakukan setiap hari ketika tatap muka. Nah ini saya pikir seperti kompetensi ada kompetensi IPK ya, indikator pencapaian kompetensi Ibu ya. Nah, itu seperti itu. Ataupun tujuan daripada pembelajaran yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik seperti itu. Nah, jadi berdasarkan prinsip dan ya prosedur yang ada ataupun konsep yang ada pada alur pembelajaran ini, kita bisa menentukan tujuan capaian pembelajaran, tentunya dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, lingkungan peserta didik, ya, ataupun budaya peserta didik, dan juga jangan lupa kita perhatikan juga sarana pendukung, ya, baik itu dari kita sendiri maupun dari satuan pendidikan kita ataupun sekolah kita. Demikian Ibu, bagaimana bisa terima ya jawabannya? Baik. Bagaimana Ibu Melda? Iya, terima kasih banyak Bapak. Oke, siap Ibu, terima kasih. Siap. Ada lagi Ibu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih. Baiklah, sebelum saya menutup kegiatan kita pada sore hari ini, saya serahkan kembali kepada Pak Fransiskus Wiro jika ada yang mau disampaikan lagi. Baik Ibu, ya, baik Bu moderator, terima kasih. Mungkin saya pikir cukup sekian Ibu ya, cukup sekian yang sampaikan. Saya serahkan sepenuhnya waktu ini kepada ya, Bu moderator untuk memandu. Oke, demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada kegiatan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Fransiskus dapat berguna dan dapat kita praktekkan dalam proses pembelajaran kita di sekolah nanti. Terima kasih untuk Bapak Fransiskus. Terima kasih untuk Ibu Melda. Ya. Sampai ketemu di kegiatan kita selanjutnya. Siap Bu, siap. Selamat sore. Siap. Ya, selamat sore. Tepuk tangan buat Pak Fransiskus. Oke, terima kasih Bu. Oke.